Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Adriansyah dengan NIM 42322010004 dengan prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan bahasa yang paling menonjol adalah munculnya bahasa pergaulan atau slang. Bahasa pergaulan seringkali dianggap sebagai cerminan dari identitas, ekspresi diri, dan solidaritas kelompok tertentu, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan ini tidak hanya terbatas pada interaksi sehari-hari, tetapi juga merambah ke dalam dunia digital, media sosial, dan berbagai platform komunikasi lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai dinamika sosial sosial linguistik yang menarik untuk diteliti, mulai dari aspek positif seperti kreativitas dalam berbahasa hingga aspek negatif seperti penurunan pemahaman bahasa formal dan resmi. Maka hal ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan, faktor-faktor yang mempengaruhi serta dampaknya terhadap komunikasi dan kebudayaan. Dengan memahami latar belakang dan konteks penggunanya, diharapkan kita dapat mengapresiasi kekayaan dan keragaman bahasa serta mengantisipasi tantangan-tantangan yang mudah timbul akibat perubahan bahasa tersebut. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pergaulan berkembang dan diterima dalam masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan anak muda. Yang kedua ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan dan penyebaran bahasa pergaulan. Yang ketiga, apa saja dampak penggunaan bahasa pergaulan terhadap pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Bagaimana media sosial dan teknologi digital berkontribusi terhadap evolusi bahasa pergaulan. Dan ini ada tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran bahasa pergaulan di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah menganalisis dampak penggunaan bahasa pergaulan terhadap komunikasi sehari-hari serta penggunaan bahasa Indonesia yang standar. Yang ketiga, meneliti peran media sosial dan teknologi digital dalam evolusi bahasa pergaulan serta pengaruhnya terhadap perubahan sosial linguistik. Yang keempat, memberikan rekomendasi dan strategi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian bahasa Indonesia di tengah popularitas bahasa pergaulan. Dan kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu asal-usul perkembangan bahasa pergaulan. Pada kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk berinteraksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini memperjelas bahwasanya selain menjadi media komunikasi, bahasa juga menjadi penghubung agar masyarakat dapat mengekspresikan dirinya dengan orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa terus berkembang, beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan mendorong perkembangan bahasa. Dalam berbahasa, masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan dan ketentuan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidahnya baik secara lisan maupun secara tulisan. Kesalahan berbahasa Indonesia masih sering muncul terutama bagi kalangan generasi muda. Dalam pergaulan generasi muda, biasanya mereka menggunakan bahasa khusus yang hanya dipahami oleh kalangan mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk berbeda dengan kelompok lainnya. Pencarian identitas diri ini tidak lain agar mereka merasa eksis dan merasa percaya diri. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang terlahir dari pengembangan dan perkembangan dan modifikasi yang berasal dari bahasa Indonesia maupun bahasa asing, sehingga bahasa gaul tidak memiliki struktur gaya bahasa yang pasti. Bahasa gaul dapat dikatakan bagian dari kata singkatan, terjemahan maupun plesetan. Sebagian kosakata bahasa gaul tidak diketahui asal mulanya ataupun pencetusnya. Ragam bahasa memiliki ciri khusus, singkat, lincah, unik, padat, dan kreatif. Kata yang digunakan cenderung pendek, kata yang lumayan panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan menjadi lebih pendek. Bahasa gaul adalah bahasa
informal atau bahasa sehari-hari yang digunakan oleh generasi muda pada teman-temannya. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa pergaulan. Muncullah kosakata-kosakata baru, sehingga membuat eksistensi bahasa Indonesia semakin memudar. Penggunaan media televisi, radio, koran, serta internet tentunya menjadi faktor pendukung dalam maraknya penggunaan bahasa gaul ini. Terlihat dari beberapa siaran maraknya penggunaan bahasa gaul ini. Terlihat dari beberapa siaran, televisi, radio, dan media sosial penggunaan bahasanya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama tulisan-tulisan para generasi muda di media sosial mereka, sehingga akan dilihat dan ditiru oleh para anak remaja lainnya. Siaran televisi seperti film-film import dari negara-negara luar tentunya mempengaruhi perkembangan bahasa pada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, seolah seenaknya masuk dengan bahasa aslinya, tanpa adanya penyesuaian dengan bahasa nasional. Semakin lama penggunaan bahasa Indonesia semakin bercampur baur dengan bahasa lainnya. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu dampak penggunaan bahasa pergaulan. Pertama, ada eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Adanya pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi dicerminkan oleh pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini dalam lingkungan masyarakat mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul. Hal ini diperparah dengan fenomena baru para generasi muda yang lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing daripada menguasai bahasanya sendiri. Kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Dalam perkembangan sejarah pertumbuhan bahasa asing memiliki perkembangan yang lebih maju. Seperti keadaan yang ada dan kita ketahui di sekitar kita, perkembangan iptek saat ini dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Maka jika para produk iptek yang mereka hasilkan disertai dengan penggunaan bahasa asing, maka itu adalah suatu hal yang wajar. Selain itu juga bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Yang ketiga, itu ada eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Aktivitas berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Jikalau generasi negeri ini tenggelam dalam budaya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin keberatan dalam menampung bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan itu. Masuk ke pembahasan selanjutnya, ada peranan media sosial dalam evolusi bahasa pergaulan. Remaja sebagai pengguna utama teknologi ini cenderung terpengaruh lebih kuat oleh bahasa gaul. Mereka menggunakan bahasa ini sebagai bentuk ekspresi diri dan identitas kelompok mereka. Namun, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap pemahaman dan penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teori yang tercakup fenomena mengenai bahasa gaul memunculkan sejumlah pertanyaan yang penting. Salah satunya adalah apakah penggunaan bahasa gaul memiliki dampak yang positif atau negatif pada bahasa Indonesia. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia mempunyai aspek positif dan negatif. Pengaruh positif bahasa gaul dapat terlihat dari inovasi bahasa yang muncul sebagai hasil dari perkembangan bahasa ini. Bahasa gaul mencerminkan dinamika perubahan sosial dan teknologi, membawa pengayaan pada bahasa. Namun di sisi lain, pengaruh negatif bahasa gaul dapat menyebabkan penurunan derajat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa gaul yang tidak tepat dan terlalu sering dapat mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa baku, terutama dalam konteks komunikasi formal. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu variasi penggunaan bahasa pergaulan. Di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari.
Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain. Bahasa gaul sendiri tidak hanya hasil dari modifikasi suatu bahasa, namun juga dapat berupa bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Beberapa contoh hasil dari modifikasi bahasa baku yang baik dan benar bisa dilihat dari saat ini. Lu penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini dikarenakan kurangnya rasa cinta masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dampak positif bahasa gaul dapat dilihat bahwa bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat, maka akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Sedangkan dapat dampak negatif bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di instansi atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kesimpulan dari materi yang saya bahas hari ini adalah masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya, dalam masyarakat terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media sosial, di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Semakin maraknya para generasi muda menerapkan penggunaan bahasa gaul sebagai bahasa keseharian mereka dapat menjauhkan diri kita terhadap pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saran yang bisa saya ambil adalah institusi pendidikan harus menyediakan kurikulum yang mengakomodasi pembelajaran bahasa pergaulan sebagai bagian dari literasi bahasa sambil tetap menjalankan pentingnya penguasaan bahasa standar. Lalu media massa harus bertanggung jawab dalam penggunaan bahasa yang tepat dan tidak berlebihan dalam mempopulerkan penggunaan bahasa pergaulan yang dapat menguburkan norma-norma bahasa standar, serta platform media sosial perlu mempertimbangkan implementasi fitur yang mendukung penggunaan bahasa standar, seperti suggestion tool untuk kata-kata standar saat menulis. Dan ini adalah daftar referensi yang saya ambil. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.